dimulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Teman-teman kelas IPA 2 ya, 11 IPA 2 betul? Betul, Bu. Yes. Betul, Bu. IPA ya, Bu. Jangan IPS. Takutnya Ibu suka lupa. Iya. Terima kasih Nila Fauzia sudah diingatkan. Kelas 11 IPA 2. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kelas 11 IPA 2 yang telah hadir ikut dalam kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau membantu saya dalam memimpin doa? Saya, Bu. Siapa? Oke, Prima. Silakan, Prima. Baik, untuk Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Udah, Bu. Ya. Prima. Oke. Saya mau menanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana nih teman-teman kelas 11 IPA 2, apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kondisi jaringannya pada bagus semua kan ya? Insya Allah. Lancar, Bu. Insya Allah. Lancar. Maafkan, Bu. Jaringan saya Kenapa, jelek, Bu. Iqbal? Jaringan saya jelek, Bu. Oh ya, kalau jaringannya jelek boleh off cam. Ya, Bu. Oke, teman-teman semua. Di sini Ibu manggilnya teman-teman aja ya biar akrab, biar kelihatan muda juga. Ya, Bu. Boleh ya? Oke, di sini teman-teman ada yang sudah mengenal saya karena teman-teman di sini baru masuk tahun ajaran baru naik kelas 11 IPA 2 ya? Iya, Bu. Udah ada yang kenal semua dengan saya dan teman rekan saya kerja saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Cuma pernah lihat, Bu. Ya, pernah lihat, Bu. Kan belum sekolah, Bu. Kan corona. Setahun Oh, iya. sekolah. Oh iya. Teman-teman berarti dari kelas 10 belum pernah ada yang di sekolah ya, maksudnya belajar di sekolah gitu ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi pernah ke sekolah, Bu. Ya, Oke. Bu. Sekolah bayaran, Bu. Kalau gitu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu dengan rekan saya ya. Setelah itu, Ibu akan absen teman-teman semua. Oke, perkenalkan, nama saya Nisa Prilina. Teman-teman bisa panggil saya Ibu Nisa dan rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfirda. Teman-teman bisa panggil saya Bu Firda. Selanjutnya, saya akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, sebentar. 11 IPA 2 ya. Yang pertama ada Adli. Iya, Bu, hadir. Maaf ya, Bu. Habis disuruh, Bu, beli telur. Oh iya. Nggak apa-apa, Adli. Yang kedua ada Balkis. Hadir, Ibu. Oke, Balkis. Balkis lagi di luar ya? Jangan lupa prokes ya, Bal. Iya, Ibu. Lagi di luar. Izin off cam dulu ya, Ibu. Iya, nggak apa-apa, Balkis. Yang ketiga ada Cahya Budi. Hadir, Ibu. Dinda Ayu. Hadir, Bu. Vila Hasan. Hadir, Ibu. Ilham Gifari Dandi. Hadir, Ibu. Ada Maliatin Ayu. Hadir, Ibu. Hadir. Nila Fauzia. Hadir, Bu. Novia Fajriati Nufus. Hadir, Bu.
Prima Rizky Pratama, Hadir, Bu. Putri Syarah, Hadir, Bu. Reza Arishi, Hadir, Bu. Risma Yanti, Hadir, Bu. Rofrotul Jannah, Hadir, Bu. Inggit Puspita, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Romdoni, Hadir, Bu. Aulia Eva, Hadir, Ibu. Alfiani Fadila, Hadir, Ibu. Fazia Ai, Hadir, Bu. Syaidatul, Hadir, Ibu. ada yang belum disebut namanya? Atau udah semua? Sudah semua ya, sepertinya tidak ada yang menjawab. Udah, Bu. Oke, kalau sudah semua. Belum di sini. Teman-teman ikut diminta Zoom ini untuk apa? Sekolah, Bu. Belajar, Bu. Mencari ilmu. Belajar. Ada lagi yang berpendapat? Mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Jadi teman-teman, saya jelaskan di sini. Di sini saya dan teman rekan saya. Jadi teman-teman di sini kelas 11 IPA 2, saya jelaskan terlebih dahulu, saya dan rekan saya Bu Firda di sini melaksanakan salah satu kegiatan layanan dari bimbingan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Yang dimana tujuan dari layanan bimbingan klasikal ini untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan perkembangan dari teman-teman semua. Di sini saya dan rekan saya menggunakan dua metode, small group discussion dan discovery learning. Jadi di mana nanti teman-teman semua ini akan saya bagi kelompok kecil, dan teman-teman diminta untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Oke teman-teman, di sini kan kita sudah 1 tahun lebih ya belajar di rumah, betul? Betul, Bu. Tahu nih. Pasti stres dong, stres nggak sih belajar di rumah? Stres, Bu. Bosen, Bu, bosen. Enak jadi berbiar. Jadi lebih penuh tekanan nggak sih kalau belajar di rumah? Iya, Bu. Tidak, Bu. Udah tugas sekolah, tugas rumah juga, Bu. Ibu kok mirip Marion Jola? Jadi double ya tugasnya ya. Ibu kok mirip Marion Di Jola, Bu? sini saya akan menyampaikan materi. Oh iya, Iqbal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sesuai kebutuhan teman-teman. Stres dong belajar di sekolah, belajar di rumah maksudnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang manajemen stres selama pembelajaran jarak jauh. Menarik nggak sih materinya? Jadi teman-teman di sini pertama saya menampilkan tayangan video yang kemudian teman-teman akan mengidentifikasi video tersebut secara berkelompok. Namun sebelum itu saya akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok pertama boleh dicatat ya teman-teman semua. Iqbal ketua kelas, Bu, dia biasa nyatet. Oh Iqbal boleh Iqbal dicatat. Bu, saya udah nggak jadi ketua kelas, Bu. Oke, saya pilih saja ya yang nyatet untuk Reza, Bu, kelompok. ketua kelasnya. Saya boleh minta tolong kepada Jangan saya. Saya boleh minta tolong kepada Reza. Reza tolong ya, Ja. Yang pertama ada kelompok 1 dari Adli anggotanya. Lalu Balkis, Cahya Budi, Dinda Ayu, dan Vila Hasan. Sudah kelompok 1? Kelompok 1 sudah. Udah, Bu.
Oke, kelompok 2 ada Ilham Gifari Dandi, Maliatin Ayu, Nila Fauzia, Novia Fajriati Nufus, dan Rizky Alfirda. Mohon maaf, dan Prima Rizky. Ibu jangan grogi, Ibu. Ya. Kelompok 3 ada Putri Syarah. Oh ya, kelompok 2 sudah selesai? Apa perlu disebutkan lagi? Ulangi, Kalau Bu. tidak, kelompok 2 ada Ilham Gifari Dandi, ada Maliatin Ayu, ada Nila Fauzia, ada Novia Fajriati Nufus, dan Prima Rizky Pratama. Sudah? Sudah, Bu. 3 ya. Kelompok 3 ada Putri Syarah, ada Reza Arishi, ada Risma Yanti, ada Rofrotul Jannah, dan Inggit Puspita. Kelompok terakhir, kelompok 4, itu ada Muhammad Iqbal, ada Aulia Eva, ada Alfiani Fadila, Fazia Ai, dan Syaidatul. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok? Enggak, Sudah Bu. semua? Oke, kalau sudah. Nah, berikut saya akan meminta rekan saya, Rizky Alfirda, untuk menayangkan video tentang manajemen stres selama pembelajaran jarak jauh. Dan setelah teman-teman menonton videonya, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi hasil video tersebut, dan saya akan meminta tiap kelompok akan membahas materi. Boleh dicatat untuk kelompok pertama. Kelompok pertama akan membahas tentang pengertian stres, menurut para ahli, kalau bisa. Untuk kelompok kedua, membahas tentang faktor penyebab stres. Boleh dicatat ya kelompok 2. Kelompok 3 akan membahas tentang dampak akibat stres. Dan kelompok terakhir akan membahas tentang gejala-gejala stres. Sudah dicatat semuanya, teman-teman? Oke, terima kasih. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan meminta rekan saya, Rizky Alfirda, untuk menayangkan sebuah video. Teman-teman boleh diperhatikan ya. Silakan Rizky Alfirda, Bu Firda. Tidak
Ibu maaf, ini emang nggak ada suaranya ya, Bu? Sepertinya kalau di video sini suka lemot suara atau ada. Makasih ya, Ja. Ibu Firda mirip Maria Ozawa ya? Sudah. Videonya sudah selesai. Oke, teman-teman, dari video tadi, meskipun tidak ada suaranya, tapi ada tulisannya kan tadi, bagaimana cara memanajemen stres selama pembelajaran jarak jauh. Oke, saya minta tiap kelompok untuk mengidentifikasi video tersebut. Saya beri diskusi 5 menit untuk diskusi video tersebut ya. Saya beri waktu 5 menit ya, teman-teman. Kalau sudah, boleh acungkan tangan terlebih dahulu, bilang dari kelompok berapa. Kita diskusinya di mana, Bu? Di WhatsApp grup yang sudah kita buat. Baik, Ibu. Boleh off cam. Saya tunggu 5 menit kemudian ya.
Kalau dari teman-teman ada yang sudah, boleh maju duluan ya teman-teman. Oh iya, ada teman kita yang baru bergabung nih, Hermawada. Hermawada boleh langsung masuk ke kelompoknya Fazia dan Syaidatul di kelompok 4 ya. Boleh langsung diskusi. Tanyakan ke temannya. Dua menit lagi ya teman-teman. Oke, semuanya boleh on cam lagi ya teman-teman. Waktu sudah habis untuk diskusi identifikasi video tadi. Oke, saya panggil ya. Sudah siap semua? Sudah selesai kan ya? Oke, dari kelompok 1 ada yang ingin menyampaikan perwakilan, boleh? Saya, Udah Bu. ada. Oke, Dinda silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 itu kan membahas mengenai pengertian stres dari para ahli kan. Nah, di sini saya menemukan 2 ahli. Sama cuman kalau menurut saya kalau stres itu gangguan pada tubuh maupun pikiran yang disebabkan oleh adanya perubahan atau tuntutan kehidupan. Nah, sedangkan satu lagi menurut ahli, kondisi organisme pada saat ini menyadari bahwa keberadaan diri dalam keadaan bahaya. Jadi intinya kalau stres itu pasti pikiran maupun tubuhnya itu kayak ngerasa ada yang nggak benar seperti biasanya. Gitu. Itu aja sih, Bu. Bagaimana cara memanajemen stres? Iya tadi Bu, kalau tadi kan banyak caranya, tapi yang sering kan tadi tuh ada 6 cara tuh yang udah di video ditayangkan oleh Ibu Firda. Nah kalau menurut saya dari ke-6 itu yang saya analisis, saya sering banget kalau kalau ada di tahap kalau hampir ngerasa stres tuh lakukan latihan pernapasan, Bu. Bukan latihan pernafasan. Oke, terima kasih perwakilan kelompok 1 yang disampaikan oleh Dinda. Selanjutnya dari kelompok 2 ada Ilham
Givari Dandi, Maliatin Ayu, Nila Fauzia, Novia Fajriati Nufus, dan Prima Rizky Pratama. Siapa yang ingin menyampaikan Ibu, hasil diskusinya? Ibu maaf Boleh, Nila, pertanyaannya. silakan. Pertanyaannya bisa diulang nggak, Bu? Ini faktor yang menyebabkan stres. Itu Bu, faktornya faktor pada umumnya atau faktor stres kita mengikuti pelajaran jarak jauh, Bu? Nah, bener Bu yang dibilang Faktor Prima. penyebab muncul stres kan banyak ya, Prima. Iya. Ya, Itu faktor kan penyebab kita stres kan banyak. Nah, saja gitu. Boleh didiskusikan. Nah, kalau untuk dari kelompok 2 sendiri, ada faktor-faktornya, Bu, menurut SMED 1994. Salah satunya tuh genetik, inteligensi, pendidikan, suku, kebudayaan, dan status perekonomian, dan fisik orang tertentu, Bu. Oke. Itu tentang faktor penyebabnya. Lalu dari kelompok 2, diskusi tentang hasil video yang telah ditayangkan itu seperti apa? Dan nanti bisa dilanjutin sama teman kelompok saya yang lain, Bu. Terima kasih. Oke, boleh. Tadi sudah diskusi, Siapa Bu, yang mau melaporkan kelompok 2? untuk mengasihkan hasil video. Tadi Givari Dandi sudah bersedia, Bu. Oke, silahkan Dandi. Gimana, Bu? Dari penayangan video yang telah ditayangkan oleh Bu Firda, diidentifikasi, diringkas menurut kelompok 2 itu seperti apa, bagaimana cara memanajemen stres selama pembelajaran jarak jauh? Boleh. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu, ya. Ya. Ya, dari video yang tadi Ibu Firda tayangkan, mungkin menghilangkan stres saya itu, kalau saya tuh kayak me time gitu, Bu. Me time, membahagiakan diri sendiri aja sih, Bu. Kayak bermain atau main game atau bermain futsal gitu, Bu. Cari waktu sendiri, Dandi, ya benar ya? Betul, Dandi? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Selanjutnya nih, kelompok 3 ada Putri Syara, Reza Arisy, Rismayanti, Rafratul Jana, dan Ingrid Pita. Siapa yang ingin mewakilkan dan menjelaskan? Dari kelompok 3. Bentar, Bu, bentar. Saya deh, Bu. Oke, Ingrid, silakan. Kelompok saya kan materinya dampak dan akibat dari stres. Oke, Ingrid, silakan. Ya, kan materi saya kan, kelompok saya kan dampak akibat dari stres. Nah, sesuai sama video tadi, kayak agak nyambung gitu, Bu. Stres itu bisa berdampak positif dan negatif. Kalau misalnya dampak positifnya itu, kita tuh bisa lebih termotivasi dan bisa lebih kreatif. Sedangkan untuk dampak buruknya itu, kalau kita stres berkepanjangan itu, dampaknya seperti imun tubuh kita turun, sehingga kita menjadi sakit. Yang kedua, kita menjadi susah tidur atau jadi punya gangguan tidur di malam hari. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, kita bisa lebih gampang marah. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Seperti itu, Bu. Oke, lalu dari video tersebut, video yang telah ditayangkan oleh Bu Firda ya, bagaimana kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ini mengidentifikasi hasil video tersebut. Bagaimana sih cara memanajemen stres yang baik selama pembelajaran jarak jauh? Kan itu kan banyak banget ya, Bu. Ada 7. Gimana cara kita buat mencegah stres itu? Mungkin kayak 7-7-nya itu sebenarnya relate, tapi mungkin kita lebih ke cari hobi yang menyenangkan biar kita di rumah, kayak misalnya kita
menanam tanaman atau berolahraga seperti yang di nomor 5, olahraga yang cukup bisa bantu kita untuk menghilangkan stres. Terus atur pernapasan juga berfungsi banget sih Bu, untuk kalau kita lagi stres terus tiba-tiba panik atau cemas, kita bisa atur pernapasan kita agar kita nggak stres lagi. Terus kalau misalnya kita tertekan dengan orang sekitar atau hal-hal di medsos, kita bisa kurangi. Oke, bagus ya kelompok 3. Terima kasih ya kelompok 3, Inggit sebagai perwakilan untuk menjelaskan. Iya Ibu, sama-sama. Ya, oke, selanjutnya dari kelompok 4 nih. Ada Iqbal, Aulia Eva, Alfiani Fadila, Fazia Ai, Syaidatul, dan ada tambahan tadi Erma. Boleh perwakilannya untuk menjelaskan? Mengidentifikasi hasil video tersebut. Melaporkan gejala stresnya Ibu. Ini siapa jadinya? Mau Aulia Eva atau Syaidatul? Aul aja Bu. Oke, Aul. Aulia Eva boleh? Aulia. Sebelumnya izin off cam ya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Lagi di luar? Iya Ibu. Oke, silakan Aulia. Untuk gejala emosi, untuk gejala tanda stres itu dibedakan menjadi gejala emosi, misalnya mudah gusar, frustasi, hati yang mudah berubah atau moody, kemudian sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, merasa tidak berguna, bingung, dan hilang kendali. Kemudian gejala fisiknya seperti lemas, pusing, migrain, sakit kepala, tegang, gangguan pencernaan. Kemudian ada juga gejala kognitif, yaitu contohnya sulit memusatkan perhatian, pesimis, pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Kemudian gejala perilakunya tidak mau atau justru makan berlebihan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Itu Bu. Untuk video disampaikan teman saya Ibu. Oke, siapa temannya? Siapa Aulia, perwakilan teman kelompok 4? Halo, kelompok 4. Iya Ibu, jadi identifikasi video yang tadi kelompok tonton itu ada olahraga sama menjauhi sosmed. Jadi kalau misalnya kita stres, mungkin bisa dilakukan dengan olahraga biar otot-otot kita tuh menjadi renggang dan bisa menenangkan pikiran. Lalu ada tidak bermain sosmed dulu. Perkataan orang gitu Bu. Itu Bu. Ada lagi dari kelompok 4 yang ingin tambahan? Atau cukup? Cukup Ibu. Oke, terima kasih ya kelompok 4 Aulia dan Syaidatul telah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya saya akan menambahkan isi materi tentang pembelajaran jarak jauh. Namun teman-teman ini sepertinya ngantuk, saya punya ice breaking buat teman-teman semua. Mau ice breaking dulu atau lanjut materi nih? Ice breaking Bu. Istirahat Bu, istirahat. Istirahat nanti, belum waktunya. Saya lanjut ice breaking dulu ya. Apa lanjut materi nih? Ice breaking Bu, ngantuk Bu. Oke, ice breaking ya. Jadi ice breaking di sini teman-teman yang off cam boleh on cam dulu ya. Saya sebut namanya Inggit. Dandi Nila Putri Syarah. Terus Alfiani Fadila, Rafratul Jannah. Kalau ada yang
emang berhalangan boleh minta izin kepada saya untuk off cam. Oke, jadi ice breaking-nya namanya storytelling. Bercerita dong, storytelling kan artinya. Nah, nanti dimulai dari saya untuk bercerita mengenai kisah apa saja. Nah, nanti kisahnya itu nggak sampai selesai saya ceritakan. Jadi sepenggal cerita yang kemudian ketika saya berhenti, saya akan menunjukkan misalkan saya menyebutkan nama Dinda. Nah, Dinda untuk melanjutkan cerita saya. Sampai sini paham? Tapi kita ngarang, Bu. Boleh ngarang. Yang penting nyambung sama cerita yang sebelumnya yang sudah saya ceritakan. Kalau nggak nyambung Paham? gimana, Bu? Ya, sekreatifnya teman-teman aja. Ada hukumannya, Bu. Saya mulai ya. Siap-siap, akan saya tunjuk orangnya. Dimulai dari saya. Pada suatu hari, hiduplah seorang nenek tua yang tinggal sendirian di gubuk di pinggir sawah, dan nenek itu ingin ke kota untuk bekerja sebagai pemulung. Selanjutnya, saya akan menunjuk Reza Arishi untuk melanjutkan saya. Depannya pemulung. Ya. Tidak hanya untuk akhirnya pemulung, Reza bisa melanjutkan cerita saya. Saya beri 5 detik. Kalau misalnya nggak bisa, hukumannya. Oke. Cerita dari saya lanjutin tuh, oke. Pada saat 1, di sore hari 2, 3, ini saya mau baca ini. Di sore hari seorang kakek bekerja sebagai pemulung. Kan nenek. Kan nenek Reza. Udah Reza nyanyi aja nyanyi. Ayo aja langsung Reza nyanyi aja. Kan nenek aja, kan ceritanya tentang nenek-nenek bukan kakek-kakek. Oke. Di sore hari. Reza nyanyi, ayo. Jawab ini. Reza nyanyi, Reza udah salah tadi. Lagu Mars Muhammadiyah aja. Oh nyanyi. Kalau udah bismillah dah. Kekuk nih. Ku tak biasa tersenyum menang. Hatiku menangis kalau cerita tertulis sana pasti selamanya dalam pikiranku bukan kecil ya suara. Pakai gitar aja. Pakai gitar. Lanjut Pakai aja, gitar aja. Bu. Lagi kaku, lagi lemes ya. Ya udah, tepuk tangan semuanya buat Reza. Sudah pede nih, udah nyanyi. Oke ya, selanjutnya masih melanjutkan cerita saya tentang nenek yang tinggal di gubuk sendirian, ingin bekerja ke kota sebagai pemulung. Saya tunjuk Dandi untuk melanjutkan cerita saya. Kalau nggak bisa, suruh nyanyi ya. Bisa Bu. Oke, silakan Dandi. Lalu nenek pemulung itu mencari rongsokan dari Depok ke Jakarta. Nggak nyambung, Bu. Nyambung, Kan Bu. tadi katanya mau bekerja di kota. Masa tahu-tahu di Depok, Bu, orang masih di desa.
Ini Depok kan kota juga, ada kota Depok, Bu. Bener, Bu. Bener, Bu. Nyanyi, Bu. Langsung nyanyi. Oke, ini boleh tunjuk orangnya. Prima, Bu. Prima. Setelah nenek itu bekerja, sore harinya nenek itu melakukan fitness, Bu, bersama suaminya di tempat gym. Setelah fitness, kemudian nenek itu mandi dan makan malam bersama kakeknya di KFC. Prima salah. Ya, Bu. Lah, kok salah? Prima Kan salah. katanya ngarang, Bu. Boleh ngarang. Tuh, Ibu kayak gitu dosa, Bu. Nggak boleh. Bukan Prima, tapi kan nenek itu tinggal sendirian di gubuk, nggak ada suaminya. Kenapa ngajak suaminya? Suaminya tiba-tiba pulang, Bu. Kan saya ngarang, Bu. Tapi Ibu kan nggak bilang suaminya meninggal. Ibu nggak bilang. Tapi kan saya bilang nenek itu tinggal sendirian di gubuk. Nyanyi, Bu. Nyanyi, Bu. Kakeknya tiba-tiba datang, Bu. Prima nyanyi boleh? Bu, kakeknya tuh lupa ingatan, Bu. Ketemu saya ingetin. Apa nih? Prima nyanyi ya. Nyanyi. Bu, bersingkat waktu, Bu. Lanjut ke materi, Bu. Yuk. Prima nggak boleh gitu dong, bertanggung jawab dong, Prima. Astagfirullah, Bu. Nyanyi, Prim, apa saja yang kamu bisa. Kan nenek itu tinggal sendirian. Muhammadiyah. Pakainya fitness. Kan katanya ngarang, Bu. Sekreatif. Itu saya udah kreatif. Ya udah. Ya udah, lanjut materi. Ya udah, Prima lanjut. Nyanyi. Nyanyilah, Bu. Nyanyi kan salah, Bu. Nyanyi. Gimana sih? Iya dong, bertanggung jawab dong, Prima. Nanya lagu siapa kita gitu, Prem. Setelah Prima sedikit juga nggak apa-apa, Prima yang bertanggung jawab atas kesalahannya Prima. Untuk ayah tercinta. Udah, Bu. Saya nggak kuat, Bu. Kalau nyanyi lagu untuk ayah, saya nggak kuat, Bu. Saya keinget ayah yang saya. lain dong, kan ada banyak lagunya selain lagu ayah. Udah sedih, Bu, mood saya, Bu. Nggak sanggup. Ayo, Prima. Mempersingkat waktu, Bu. Ayo, Bu. Saya udah nyanyi, Bu. Ya udah, Prima salah ya. Lanjut nih ya, cerita saya akan dilanjutkan. Saya tunjuk orangnya Dinda Ayu. Dinda udah lu nyanyi. Berarti lanjut dari cerita Dandi ya. Dari cerita Dinda Dandi Ayu. nenek ke Depok. Iya, Bu. Iya, Depok ke Jakarta. Iya, Din. Depok ke Jakarta, no. Oh, apa nih? Setelah itu nenek makan jajangmyeon di Bogor bersama teman pemulungnya. Oke. Makan jajangmyeon. Ibu di-mute tadi, Bu. Suara saya terdengar nggak? Di-mute tadi, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Selanjutnya saya tunjuk Rismayanti. Abis kan nenek-nenek itu makan jajangmyeon sama temennya. Nah, abis makan jajangmyeon sama temennya, mereka langsung lanjut pergi mengaji di masjid. Pergi mengaji di masjid sama Pak Ustadz untuk menambah pahala karena kan sudah di hari tua harus mengaji. Udah, Bu. Lagi PPKM, Bu, masjid tutup. Enggak, Bu, di rumah saya masih buka, Bu. Ibu, maaf, Bu, suaranya, Bu. Maaf nih ya, Bu. Aduh, ya saya lupa tadi. Oke, selanjutnya saya meminta Inggit Puspita. Iya, Bu. Puspita. Kan neneknya sama temennya kan habis ngaji. Terus habis itu neneknya sama temennya pulang ke rumah untuk makan malam dan beristirahat untuk esok harinya mulung lagi. Git, emang neneknya sama temennya serumah, Git? Kan pulang ke daerah, gimana sih? Maksudnya tidur di rumah masing-masing.
Neneknya tetanggaan sama temannya gitu. Iya, tetanggaan Bu ceritanya. Salah Kan bukan kalian neneknya tinggal sendiri Bu. di Udah, ujung neneknya sawah. Tinggalnya sendiri. Nyanyi, Git. Ya rumahnya kan tetanggaan, Bu. Lu kan Saya tadi bilang tidak ada tetangga. Ya tetangga. nyanyi. Inggit boleh nyanyi. Ayo Inggit. Nyanyi apa, Bu? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dorda. Ya udah, tepuk tangan buat kita semua. Seru nggak nih breakingnya? Ya, seru, Bu. Seru, Bu, tapi Prima kurang banyak nyanyinya, Iya, Bu. kurang Iya nih. Bu hukumannya Prima. Kita suruh Prima nyanyi lagi gimana? Ntar aja Bu, terakhir saya nyanyi Bu, terakhir. Mars Muhammadiyah, Prim. Satu album Bu, terakhir satu album. Kita lanjut dulu Bu. Oke, ya udah teman-teman, kita lanjut ke materi pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan tentang manajemen stres selama pembelajaran jarak jauh. Boleh minta tolong kepada Ibu Firda untuk share screen. Ibu Firda. Ibu Firda ada di sini nggak sih? Oh, ada. Oke, teman-teman, dari kelompok 1 hingga kelompok 4, semuanya sudah bagus menyampaikan hasil diskusinya tentang manajemen stres, dan sudah bagus juga tentang diskusi identifikasi hasil video. Selanjutnya, saya akan menambahkan materi tentang manajemen stres selama pembelajaran jarak jauh. Boleh next? Apa itu stres? Ada yang tahu apa itu stres? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat lagi? Saya, Bu. Erma boleh, silakan. Stres itu gangguan psikologis yang terjadi pada manusia. Jadi itu tuh berupa hambatan. Jadi kalau seseorang mengalami stres itu dia aktivitasnya terganggu. Segala konsentrasinya juga dalam melakukan segala aktivitas kesehariannya juga terganggu seperti itu. Oke, terima kasih Erma. Ada lagi? Bagus sekali pendapat Erma. Saya, Bu. Oke, Maliatin. Menurut saya, stres adalah ketika seseorang mengalami tekanan batin sehingga mengganggu psikis seseorang. Terima kasih. Bagus, Maliatin. Ada lagi? Oke, kalau sudah saya jelaskan apa itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan stres itu merupakan suatu respon fisiologik maupun perilaku terhadap stresor, hal yang dipandang sebagai menyebabkan itu cekaman, gangguan keseimbangan atau homeostatis baik internal maupun eksternal. Nah, kenapa sih stres itu sering dialami oleh remaja? Di sini ada pendapat menurut Hinton tahun 1989 yang mengatakan bahwa kenapa stres sering dialami orang remaja itu karena masa remaja itu merupakan masa yang perubahan hormonal, perubahan tingkah dan pola hubungan sosial, sehingga remaja itu cenderung mempersepsikan orang tua secara berbeda. Kita sering banget kan berbeda pendapat terhadap orang tua kayak gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, apa saja sih faktor penyebab stres? Ada yang ingin berpendapat lagi? Acungkan tangan terlebih dahulu ya, teman-teman. Ada yang ingin berpendapat? Sih, penyebab stres itu. Oke, boleh dilanjut Bu Firda jika tidak ada. Di sini faktor penyebab stres itu ada 3. Yang pertama itu lingkungan.
stres itu kan bisa dialami oleh siapa saja ya, karena stres itu bisa masuk ke depresi karena stres itu adalah perubahan suasana hati. Bu Firda boleh. Nah, oke. Yang pertama itu faktor penyebabnya ada lingkungan, ada cuaca, kebisingan kepadatan, tekanan waktu, standar prestasi sebagai ancaman terhadap rasa aman terhadap diri kita sendiri dan harga diri. Tuntunan hubungan antara pribadi, penyesuaian diri, dan perubahan keluarga. Teman-teman pernah nggak sih mengalami stres yang disebabkan oleh lingkungan? Ada yang ingin berpendapat? Saya Bu pernah Bu. Oh ya, Maliatin. Seperti apa Maliatin? Kalau pengalaman saya Bu di lingkungan saya itu misalnya saja anak-anak muda yang sering nongkrong di simpang-simpang jalan gitu Bu, terus kayak neriakin cewek-cewek yang lewat, kayak gitu sih Bu. Terima kasih. Oh iya, itu bisa loh salah satunya. Iya, terima kasih juga Maliatin. Ada lagi? Mungkin yang ingin berpendapat? Atau saya tunjuk ya orangnya ya? Mungkin Inggit, pernah Inggit? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Oke, kalau nggak kita lanjut aja ya. Yang faktor kedua itu adalah fisiologis. Nah, di fisiologis, oke Dinda silakan boleh ke toilet. Oke, yang kedua adalah fisiologis. Fisiologis di sini ada reaksi tubuh, reaksi terhadap ancaman dan perubahan lingkungan mengakibatkan perubahan pada tubuh kita. Nah, fisiologis di sini kalau kita stres bisa kurang tidur atau hormon-hormon kita jadi turun, yang perempuan bisa jadi telat haid. Ada yang pernah ngalaminnya untuk teman-teman perempuan? Saking stresnya jadi hormonnya turun, terus jadi keganggu semua, pencernaannya keganggu, haidnya telat. Ada yang pernah ngalamin teman-teman perempuan di sini? Kalau saya bukan telat haid, malah sebulan 2 kali itu, Bu. Oh. Iya, Bu, gitu, Bu. 2 kali ya? Oke. Ada lagi yang stres yang mengakibatkan dari fisiologis faktor penyebabnya. Pernah, Ibu. Seperti apa tuh Syaidah tuh? Sama sih, Bu. Telat haid, terus mau makan juga nggak nafsu gitu, Bu. Nggak nafsu makan jadinya ya, benar sekali. Iya, Syaidah Bu. tuh maaf. Ada lagi nggak yang ingin menceritakan pengalamannya tentang faktor penyebab dari fisiologis? Oke, jika tidak, saya lanjut. Faktor ketiga, faktor penyebabnya, itu ada pikiran. Nah, pikiran di sini yang menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman, perubahan, dan menentukan kapan menekankan tombol panik. Kita sering dengar kan ya, kalau semua penyakit, semua apapun itu berawal dari pikiran. Nah, pikiran itulah yang mempengaruhi perasaan. Jadi, teman-teman stres itu semua berawal dari pikiran, sehingga ketika teman-teman stres muncul dari pikiran, perasaan-perasaan yang muncul ketika stres itu ya kayak tadi, sedih jadinya, jadi nggak mood makan, atau ya perubahan sikap gitu. Di sini ada yang sering nggak ngalamin kayak gini. Pikirannya terlalu stres, jadi teman-teman jadi nggak mood untuk ngerjain apapun. Ada nggak yang ingin menceritakan pengalaman? Aduh, pernah. Gimana Iqbal? Pernahnya kenapa? Ya waktu itu stres banget Bu, jadi malas ngapa-ngapain Bu. Stres jadi malas ngapa-ngapain ya, benar sekali Iqbal. Ya. Kemudian Bu jadinya Bu. Kemudian, betul sekali. Oke teman-teman, dari faktor penyebab stres, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua? Sudah, Bu.
Oke, kita lanjut ya. Boleh Bu Firda dilanjut. Nah, apa saja sih gejala stres pada remaja? Boleh Bu Firda. Nah, teman-teman semua pasti pernah mengalami stres dong ya. Stres ringan ya pastinya ya. Nah, gejalanya itu yang pertama munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Seperti yang Iqbal tadi ceritakan bahwa Iqbal pernah stres terus moodnya jadi berubah. Terus yang kedua adanya merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Teman-teman ada yang pernah merasakan hal ini? Merasa tidak berharga sehingga sering menyalahkan diri sendiri terus. Gua ini begini gitu. Sehingga muncul stres. Nah, Ada? Bu. Iya, pernah Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Nah, siapa nih yang stres sampai nggak bisa mikir? Udahlah, mending nggak usah mikirin ini, itu. Karena emang nggak bisa mikir. Ada nggak yang pernah kayak gini? Bu mau nanya, Bu. Iya, boleh, Iqbal. Emang bener ya, Bu, kalau penyakit itu rata-rata dari pikiran ya, Bu? Betul, Iqbal. Karena yang tadi saya sampaikan, yang di faktor penyebab ketiga itu pikiran. Jadi, Iqbal kalau misalkan stres, yang pertama kali dihilangkan itu pikirannya. Maksudnya, pikirannya diganti ke hal yang positif. Tuh. Ya, Bu, makasih, Bu. Jadi nggak bisa mikir apa-apa. Oke, lanjut. Yang keempat, munculnya pikiran-pikiran bunuh diri yang berpeluang tanpa rencana. Nah, di sini teman-teman ada nggak sih yang stres sampai ingin, udahlah, aku mau bunuh diri, kayak gitu. Ada nggak? Enggak, Bu. Jangan karena dosa. Di sini untuk gejalanya paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Firda. Nah, apa saja sih dampak stres? Teman-teman tahu nggak sih apa saja dampak stres? Boleh dilanjut, Bu Firda. Nah, di sini dampak stres itu ada 3 yang sudah saya dapatkan. Ada fisiologis, psikologis, dan perilaku. Tadi kelompok 3 itu siapa ya? Risma ya? Dari perwakilannya. Oke, di sini fisiologis pertama mudah pusing. Benar nggak sih teman-teman kalau stres itu jadi mudah pusing, rasa bosan, penurunan hormon, pencernaan tidak lancar. Jadi mudah emosi juga bisa. Yang kedua itu kenapa? Iya, Bu, benar. Ya. Berpengaruh. Ya. Yang kedua itu ada psikologis. Itu adalah keletihan emosi, stres berkepanjangan, dan perubahan emosional. Karena kita udah pusing, terus itu fisiologisnya. Terus psikologisnya kita jadi emosi yang tak terkendali seperti itu. Bahkan berkepanjangan emosi kita. Atau bisa sedih berkepanjangan seperti itu. Nah, terus yang untuk perilakunya apa sih? Nah, perilakunya di sini dampaknya itu jadi prestasi belajar jadi menurun. Di sini ada nggak dari teman-teman kelas 11 IPA 2 ya? 11 IPA 2 yang nilainya jadi turun gara-gara sekolah online, stres, pusing, banyak tugas, terus jadi nggak mood, akhirnya prestasi belajarnya menurun. Ada nggak teman-teman? Selama dari kelas 10 sampai kelas 11 ini. Apa, Bu? Tugasnya banyak banget. Jadi prestasinya menurun nggak, Prima? Menurun, Bu, jauh. Menurun jauh. Terus tindakan apa yang Prima lakukan setelah tahu nilainya turun? Merenung, Bu, sedih. Merenung aja, nggak ada tindakan lain. Sabar, Bu, merenung dulu. Dia ke rumah saya, Bu, kalau lagi sedih gitu, Bu.
Kenapa Iqbal? Dia selalu ke rumah saya Bu kalau lagi sedih, galau gitu Bu. Bagus Iqbal, sahabat yang baik. Mendukung Tapi saya ke sana temannya. malah makin buruk, Bu. Malah timbul mau bunuh diri kalau ke rumah Iqbal, Bu. Jadi kita berdua jadi pengen bunuh diri gitu. Oh, dua-duanya jadi pengen bunuh diri ya. Jangan dong, harusnya teman itu saling mendukung satu sama lain. Dan dampak perilakunya yang kedua dan yang terakhir itu adalah perilaku menyimpang. Jadi ketika pusing akhirnya dia mengganggu norma-norma yang ada. Dia jadi minum-minum atau tawuran kayak gitu. Oke, next selanjutnya Bu Firda. Nah, di sini bagaimana sih cara mengatasi stres? Ada yang tahu? Oh ya, saya mau bertanya dulu. Di sini saya mau menanyakan kepada Erma, bagaimana sih Erma cara mengatasi stres? Kalau menurut saya Bu, pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita yang umat muslim. Kalau misalnya umat lain mungkin yang mendekatkan diri dengan cara agama mereka. Yang kedua, mungkin berolahraga karena dengan berolahraga itu tubuh kita jadi metabolismenya kan lancar, terus otak itu kan juga terhubung ke otak, jadi kita juga otaknya bersih, jadi gimana ya, jadi nggak ya sehat lah intinya tubuh kita ya, nggak ada pikiran-pikiran negatif yang merujuk ke stres. Terus yang ketiga mungkin ngelakuin aktivitas-aktivitas positif lah Bu, jadi nggak kepikiran ke arah stres itu, muncul stres itu, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Erma. Selanjutnya saya pengen nanya ke Novia Fajrati Nufus. Novia? Novia masih ada di room? Ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Oke, kalau gitu saya menanya kepada Risma. Risma pernah nggak sih stres, terus bagaimana cara Risma mengatasi stres tersebut? Oh, biasanya kan stres kalau lagi banyak tugas atau kayak kelamaan di rumah gitu loh. Terus kegiatannya tuh monoton kayak cuma di rumah aja gitu. Jadi caranya itu biasanya kalau udah stres banget tugas, kalau lagi nggak pandemi ya, saya biasanya main ke rumah teman saya. Kalau misalnya lagi pandemi gini, paling ke rumah sebelah saya main, biar ada teman ngobrol gitu. Karena saya suka ngobrol sama orang. Terus juga nonton drama Korea. Salah satu self-healing saya nonton drama Korea, nontonin NCT Dream, nonton film, kayak gitu-gitu deh. Gitu Bu caranya. Oke, bagus Risma. Terima kasih Risma. Selanjutnya boleh Bu Firda dilanjut. Bagaimana sih cara mengatasi stres? Nah, di sini ada 6 buat cara mengatasi stres. Khususnya untuk teman-teman semua nih yang masih pada sekolah, kelas 11 IPA 2. Pertama ada study skills, yang dimana itu teman-teman menentukan metode belajar yang sesuai dengan kemampuannya teman-teman, agar belajarnya teman-teman itu bisa efektif, tetapi juga efisien ya. Jadi teman-teman di sini mencari metode belajar yang baru. Kalau misalkan teman-teman jenuh nih sama belajar sekolah kayak yang monoton begini-gini aja, teman-teman bisa mencari metode pembelajaran yang baru seperti dulu saya waktu sekolah nyatet materi itu dengan pulpen yang warnanya beda-beda. Itu menurut saya jadi lebih menarik ketika dibaca seperti itu. Sampai sini paham teman-teman? Paham Bu. Paham Ibu. Oke, selanjutnya itu adalah time management, yang dimana teman-teman ketika stres itu perlu banget memanajemen waktu. Siswa itu perlu memiliki paradigma. Jadi kalau misalkan teman-teman udah stres, jangan terlalu paksakan untuk terus belajar. Teman-teman bisa manajemen waktu dengan cara misal sekolah kan sampai hari Jumat, jadi teman-teman tuh bisa belajar dari hari Senin sampai Jumat untuk mengerjakan tugas, Sabtu dan Minggunya untuk healing diri sendiri.
Yang kedua adalah rest atau rehat. Di sini istirahat yang cukup, jangan terlalu dipaksakan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tidak mampu untuk mengerjakan tugas, udah pusing, udah nggak mood, itu jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Jadi teman-teman boleh istirahat sebentar, healing sebentar, baru bisa lanjut ngerjain tugasnya. Yang keempat itu, oh ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya ada eating dan exercise. Makan yang bergizi dan olahraga. Di sini siapa yang suka olahraga? Reza suka olahraga? Reza masih ada di room? Sepertinya Reza kendala sinyal ya. Setelah itu ada self-talk atau percakapan diri sebagai afirmasi tubuh. Saya mau nanya, di sini Dinda pernah nggak berbicara terhadap diri sendiri? Saya Bu, emang saya pas pernah ngalamin stres, saya pakai metode ini Bu, self-talk. Self-talk. Nah, seperti apa Dinda? Kayak lebih ke kayak, jadinya kayak lebih mencintai diri sendiri gitu loh, waktu saya punya keadaan yang agak sulit, terus kayak saya mikir, udah jangan terlarut dalam kesedihan, karena ya memang semuanya apa ya, bukan milik saya gitu loh, yang saya miliki ya cuma diri saya gitu. Ya bagus, self-talk itu atau afirmasi tubuh itu memang bagus banget buat menguatkan diri sendiri, karena menurut saya yang tahu kemampuan segalanya itu cuma diri kita sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan keluarga pun sekalipun ya. Oke, yang terakhir adalah social support. Nah, selain self-talk, kita juga butuh banget dari orang-orang terdekat kita. Benar apa benar? Benar, Bu. Nah, saya mau nanya kepada Nila, dukungan apa sih yang kita dapatkan di lingkungan sekitar Nila? Nila? Nila masih ada di room Zoom? Oh, boleh Irma? Risma. Maaf Bu, bisa diulang pertanyaannya? Dukungan apa sih yang Risma dapatkan selama Risma pernah mengalami stres selama di rumah? Dukungan support kan bisa berbagai macam bentuknya ya. Jadi pendengar aja itu udah jadi salah satu sosial support gitu. Nah, menurut saya orang-orang di sekitar saya membantu saya menjadi pendengar dari keluh kesah saya gitu. Jadi itu salah satu bentuk social support-nya. Menurut Risma, social support yang Risma dapatkan itu dengan orang-orang sekitar cukup mendengarkan keluh kesah Risma ya, betul Risma? Iya, gitu. Oke, terima kasih Risma. Terima kasih Ibu, Dinda saya mau juga. nanya dong, Bu. Boleh Dinda. Apa kan barang kayak orang-orang di sekitar kita tuh kayak ngasih support tapi bukan lewat verbal gitu. Nah terus kalau kayak kita ngasih sesuatu kayak ngasih makanan-makanan kecil, makanan manis, kalau buat yang lagi teman-teman rasa down gitu, itu termasuk support kan sih? Social support itu banyak caranya, bisa secara verbal, bisa secara non-verbal. Dengan memberikan makanan manis atau makanan apapun itu menurut saya juga membantu orang yang stres ini bisa moodnya kembali lagi. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke teman-teman, dari penjelasan manajemen stres selama pembelajaran jarak jauh ada yang ingin ditanyakan apa sudah paham? Paham Ibu. Oke. Boleh dilanjut Bu Firda?
Bu Firda. Oke. Selanjutnya Bu Firda. Sudah selesai Ibu pembahasannya. Oke. Boleh langsung ke slide 14 aja, Bu. Oke nih, buat teman-teman semua, saya punya tugas akhir buat semua anak-anak 11 IPA 2 yang ada di sini. Saya minta kepada teman-teman, ini tugas individu ya, untuk beri perkembangan secara setelah melakukan manajemen stres. Jadi teman-teman untuk di pertemuan berikutnya nanti beritahu kepada saya, akan saya panggil satu-satu untuk bagaimana sih perkembangan teman-teman setelah melakukan manajemen stres yang sudah dipelajari hari ini. Paham teman-teman? Paham, Bu. Nah, jika berpengaruh, apa saja yang sangat berpengaruh? Misalkan, ya Bu, saya sangat berpengaruh banget ketika saya melakukan time management. Nah, time management ini saya melakukan hal ini gitu. Saya di antara manajemen stres ini, saya lebih berpengaruh di time management, misal seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, jika tidak, apa sih kendalanya? Misalkan ketika teman-teman sudah melakukan berbagai macam manajemen stres, tapi ternyata masih stres aja. Nah, itu bisa disebutkan apa saja kendalanya. Setelah itu, kalau misalkan tidak ada perubahan, teman-teman bisa hubungi saya atau Bu Firda untuk melakukan proses konseling individu. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah kegiatan bimbingan klasikal hari ini telah berakhir. Namun sebelum berakhir, saya ingin menanyakan kepada teman-teman bagaimana kesan dan pesan teman-teman semua dari kelas 11 IPA 2 yang telah mengikuti kegiatan konseling bimbingan klasikal. Angkatkan tangan terlebih dahulu. Siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Siapa yang ingin menyampaikan kesan dan pesan? Ya, saya Bu. Ya, boleh Risma, silahkan. Kesannya saya jadi dapat insight baru mengenai manajemen stres gitu, karena kan selama pandemi ini kan tingkat stres bertambah ya, itu karena nggak bisa kemana-mana juga, terus sekolah juga di rumah gitu, jadi banyak dapat insight baru. Terus pesannya semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya materi-materi yang diberikan lebih relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Ya, terima kasih yang disampaikan dari teman-teman kelas 11 IPA 2. Jika tidak ada, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya terhadap teman-teman pertemuan pertama ini ya. Oke, saya berkesan sekali bisa mengajar di kelas 11 IPA 2 ini. Teman-temannya pada aktif, pada ceria, pada bisa mengungkapkan pendapat. Dan pesan saya semoga di pertemuan minggu berikutnya teman-teman semua lebih aktif lagi, lebih semangat lagi, dan semoga teman-teman pada sehat ya. Amin. Amin. Terima kasih kelas 11 IPA 2 yang telah mau hadir di kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau membantu saya dalam memimpin doa? Saya boleh, Bu. Oke, Dinda, silahkan. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dinda dan teman-teman semua dari kelas 11 IPA 2. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Bu Nisa. Sama-sama. Makasih Bu. Do I like that? It's easy to figure you out.